Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal-soal dan jawaban metode fisika teoritis. Dipresentasikan oleh Satria Ananda Primaditaris, NIM 2008018086, dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSI MSI, mata kuliah metode fisika teoritis dengan kode mata kuliah FIT 3304. Program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, tahun 2022. Bagian 1, pilihan ganda A, B, C, dan D. Soal nomor 1, berikut ini pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali A, ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B, sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C, gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. D, alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E, kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Diketahui, A, ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B, sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C, gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. D, alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E, kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Ditanya, pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali penyelesaian. Jikalau Newton memandang ruang angkasa sebagai ruang yang kosong, Einstein menganggap ruang angkasa tersebut dari anyaman medan ruang dan waktu. Pilihan A benar. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. Dalam hal ini, kita anggap contoh sesuatu tersebut adalah cahaya. Sedangkan Einstein sendiri dapat membuktikan melalui teori relativitas umumnya bahwa cahaya yang tidak memiliki massa diam dapat terpengaruh oleh gravitasi. Pilihan B salah. Hukum gravitasi, Einstein menyatakan bahwa gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. Pilihan C benar. Menurut Einstein, ruang waktu tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, alam semesta digambarkan menempati ruang 3 dimensi ditambah dimensi waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu merupakan besaran relatif, bisa berbeda antara pengamat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Newton, ruang dan waktu itu terpisahkan. Waktu adalah besaran absolut yang sama dimanapun pengamat berada. Pilihan D benar. Teori relativitas umum Einstein menangani situasi yang lebih menantang di mana kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Jawaban B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. Nomor 2. Teori apa yang telah memprediksi tentang adanya lubang hitam pada ruang dan waktu? A. Teori mekanikal klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Diketahui, A. Teori mekanikal klasik, B. Teori relativitas khusus, C. Teori Newton, dan D. Teori relativitas umum. Ditanya, teori apa yang memprediksi tentang lubang hitam? Penyelesaian, teori relativitas umum ini memprediksi adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang dan waktu terdistorsi sedemikiannya tiada satupun. Jawaban D. Teori relativitas umum. Nomor 3, apakah yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? A. Mengerjakan mekanika benda bergerak, B. Mengerjakan gravitasi, C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, D. Mengerjakan mekanika kuantum. Diketahui A. Mengerjakan mekanika benda bergerak, B. Mengerjakan gravitasi, C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, D. Mengerjakan mekanika kuantum. Ditanya, yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Penyelesaian, ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Jawaban C, mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. Nomor 4, gerak yang berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri disebut dengan gerak. A. Gerak paksa, B. Gerak alami, C. Gerak relatif, D. Gerak lurus. Diketahui A. Gerak paksa, B. Gerak alami, C. Gerak relatif, D. Gerak lurus. Ditanya, gerak yang berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri disebut dengan gerak.
Penyelesaian, menurut Aristoteles, gerak alami atau pure motion berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Jawaban B. Gerak alami. Nomor 5, Dorami dan Doremi ialah sepasang anak kembar. Dorami berkelana di antariksa dengan pesawat berkecepatan 0,8 C. Setelah 18 tahun berkelana, akhirnya Dorami pulang ke bumi. Menurut Doremi, perjalanan Dorami telah berlangsung selama A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, dan D. 35 tahun. Diketahui delta T 0 sama dengan 18 tahun, V sama dengan 0,8 C. Ditanya delta T. Penyelesaian, delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Didapatkanlah perhitungan sedemikian rupa dan dengan jawaban akhir yaitu 30 tahun. Jawaban C. 30 tahun. Nomor 6, orang yang pertama kali berhasil menemukan roket adalah A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, D. Carl Benz. Diketahui A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, D. Carl Benz. Ditanya, siapakah yang pertama kali menemukan roket? Penyelesaian, pada awal ke-20, muncul dua orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Goddard dari Amerika Serikat. Roket modern bermula ketika Robert Goddard, seorang insinyur dari Amerika Serikat, meletakkan corong Delaval pada kamar pembakaran mesin roket, menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisienan pada roket. Kemudian pada tahun 1926, Robert Goddard berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn, Massachusetts. Roket ini menggunakan minyak dan oksigen dan bisa meluncur sampai ketinggian 12 meter. Selanjutnya Goddard merancang roket yang lebih besar dan lebih cepat hingga bisa terbang sampai ketinggian 2 km. Jawaban C. Robert Goddard. Nomor 7, Kiai Didin juga mengutip sebuah penggalan kata yang menegaskan didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin yang sesuai kebutuhan zamannya, sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu saat ini. Apakah penggalan kata-kata di atas merupakan sebuah hadis? A. Benar, B. Salah, C. Ragu-ragu, D. Tidak tahu. Diketahui, didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin yang sesuai kebutuhan zamannya, sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu saat ini. Ditanya, apakah penggalan kata-kata di atas merupakan sebuah hadis? Penyelesaian, kata-kata di atas bukanlah sebuah hadis dari Rasulullah, melainkan kata-kata dari menantu Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib. Jawaban B. Salah. Nomor 8, apa saja pemikiran tentang masa depan manusia menurut Michio Kaku? A. Internet Brainet, B. Kesadaran kuantum, C. Manusia campuran mesin. A. B benar, B. A dan C salah, C. A, B, C benar, D. C saja yang benar. Diketahui hasil review YouTube dengan autor Michio Kaku. Ditanya, apa saja pemikiran tentang masa depan manusia menurut Michio Kaku? Penyelesaian, Michio Kaku berkata bahwa internet akan menjadi brainet di masa depan manusia. Kesadaran kuantum jadi masa depan manusia. Pasien Alzheimer segera akan dapat menekan tombol dan ingatan mereka akan kembali ke otak mereka. Spesies campuran manusia dengan mesin mulai diciptakan alat elektronik yang disambung langsung ke tubuh manusia dan dapat memberikan informasi melalui respon listrik ke saraf manusia. Jawaban C. A, B, C benar. Bagian 2, pilihan ganda 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, beberapa yang melahirkan filsafat ilmu. 1. Ketakjuban atau keheranan. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Diketahui 1. Ketakjuban dan keheranan. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. Ditanya, beberapa hal yang melahirkan filsafat ilmu. Penyelesaian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran filsafat sebagai cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Cara berpikir yang mengupas segala sesuatu sedalam-dalamnya. Terdapat 4 hal yang melahirkan filsafat, yaitu ketakjuban, keheranan terhadap sesuatu yang dilihat atau dirasakan. Ketidakpuasan jawaban yang diperoleh karena didasarkan pada mitos tentang gejala alam. Sifat keingintahuan manusia tentang segala sesuatu, dan keraguan terhadap jawaban yang sudah ada serta ingin mendapatkan jawaban yang lebih benar. Jawaban E. Semua jawaban benar.
Nomor 2, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Berikut adalah ayat-ayatnya. 1. Al-Waqi'ah ayat 75-76, 2. Az-Zariyat ayat 47, 3. Al-Anbiya ayat 30, 4. Fussilat ayat 11, 5. Al-Anbiya ayat 104, 6. Ibrahim ayat 48. Ayat mana saja yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta? A. 1, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 5, C. 1 dan 4 saja, D. semuanya benar. Diketahui 1. Al-Waqi'ah ayat 75-76, 2. Az-Zariyat ayat 47, 3. Al-Anbiya ayat 30, 4. Fussilat ayat 11, 5. Al-Anbiya ayat 104, 6. Ibrahim ayat 48. Ditanya ayat yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta. Penyelesaian soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu antara lain firman Allah yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Al-Waqi'ah ayat 75-76. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Az-Zariyat ayat 47. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Al-Anbiya